Yang terhormat Bapak Pendeta, Ibu Bapak Majelis, para petugas gereja, jemaat GKI Maulana Yusuf yang saya cintai, selamat pagi, Shalom, Sampurasun. Itu kalau diarabkan kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Ibu bapak sekalian, selamat Natal. Terima kasih karena ibu bapak merayakan Natal. Seluruh orang Indonesia memperoleh 2 berkat, liburan dan diskon. Tadi Bapak Pendeta bilang Natal juga seperti di Idul Fitri, beda-beda tanggal. Ada 25 Desember, ada 7 Januari, dan seterusnya. Tapi kalau saya membayangkan saya sebagai pendeta, malah senang. Berarti undangannya banyak dan amplopnya juga banyak. Itu yang membuat Pak Pati selalu ceria di hadapan ibu bapak sekalian. Ibu bapak sekalian, ada banyak Muslim yang mengharamkan mengucapkan Selamat Natal, tapi saya tidak. Dan sebetulnya banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan Selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan hanya sedikit, salah satu di antaranya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kembali bersama Zulkarnain El Maduri. Ada juga yang aneh ini di tengah-tengah umat Islam. Kalau ditanya mencari apa, gitu. Mencari apa, gitu. Apa yang Anda cari? Kalau seorang ustadz, seorang mubaligh, dia datang ke tempatnya orang di luar Islam dan menyampaikan ceramah kepada mereka sesuai yang dikehendaki oleh mereka, gitu. Nah, tentu itu bagian dari toleransi. Di hari Natal mereka datang ke sana, memberikan sambutan, memberikan tausiah dan sebagainya, membacakan ayat-ayat Allah, menyanjung-nyanjung mereka. Kemudian melahirkan sikap tasammuh yang luar biasa. Kira-kira ini apakah bagian dari Islam, gitu? Itu yang perlu apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah? Seperti misalnya Rasulullah mendatangi gereja atau mendatangi tempatnya orang Yahudi, ceramah di depan masjid di tempat ibadah Yahudi atau di tempat ibadah orang-orang Nasrani ketika itu. Tidak pernah dilakukan. Walaupun ada perjanjian di Mekah, di Madinah ya ketika itu, dengan kelompok-kelompok di luar Islam saat itu. Tetapi tidak pernah kemudian Nabi Muhammad mendatangi gereja, karena pernah ditawarkan pada waktu masih di Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar gantian mereka melaksanakan ajaran Islam dan meminta Nabi Muhammad melaksanakan ajaran musyrikin. Tapi ditolak dengan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu ayatnya, gitu. Tapi yang sekarang tidak demikian.
aneh dan ironi jika kemudian ada seorang ustadz atau seorang kiai ceramah di depan orang-orang Kristen. Apa yang dicari itu? Apakah mereka mau mualaf? Tidak, karena itu hadirnya di hari Natal. Jelas membesarkan hari raya mereka, Idul mereka, yaitu hari Natal. Atau kita katakan Id mereka, acara mereka, Idul Yaum, hari raya mereka ya. Di mana mereka membesarkannya, di mana ustadz itu menyambutnya untuk memberikan ucapan selamat kepada mereka. Yang ironi juga, salam dan ucapan lain-lainnya itu disamakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal yang diminta itu adalah kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam, kita jawab dengan waalaikum. Bukan kita mendahului mereka. Mungkin kecuali dalam bentuk yaitu jemaah yang majmuk, masyarakat majmuk, kemudian ada Nasrani, kita mengucapkan salam, absus salam dalam pengertian begitu boleh gitu. Tapi kalau absus salam yang sudah diketahui di situ ada mayoritas tak seorang pun orang Islam, yang ada hanya orang agama lain, kemudian kita mengucapkan salam, itu tidak dibenarkan oleh agama gitu. Oleh karenanya di dalam hal ini, sebelum bertindak lebih jauh memberikan tausiah, itu harus berpikir matang apa dampaknya, akibatnya dan sebagainya terhadap Islam. Justru kemudian ini ditayangkan oleh gereja ya, sebagai senjata gereja dan sebagainya. Itu poin bagi gereja gitu. Dan kemudian disebar luaskan di seluruh media, terutama media YouTube dan sebagainya. Oh, ini keadaan Islam. Jadi setiap peristiwa yang terjadi itu akan selalu disiarkan oleh mereka sebagai sebuah kemenangan. Jadi harusnya umat Islam mengerti banget tuh. Umat Islam meyakini agamanya, benar-benar meyakini. Tidak separuh Islam, tidak separuh yang lainnya. Ini sama halnya dengan menganggap semua agama benar gitu. Lah kalau sudah hal ini muncul dari mulut kita, dengan sendirinya keyakinan kita itu sudah tak ada harganya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Artinya kita bahkan memberikan pengakuan terhadap keyakinan lain bahwa keyakinan orang lain itu benar. Mengiyakan kita misalnya, itu makin salah kita di dalam prinsip agama. Sebagaimana yaitu nawaqidul Islam, yang membatalkan keislaman itu diterangkan sedemikian rupa. Seperti apa keberadaan umat Islam yang bisa batal keislamannya, diterangkan secara jelas. Ketika membenarkan keyakinan orang lain, mengakui keyakinan orang lain itu sebagai sebuah kebenaran. Hal inilah yang kelak kemudian bisa dipandang salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sudah menurunkan garis-garis ketentuan. Bisa dikatakan yaitu kalau di dalam kita adalah GBHN ya. Garis-garis besar haluan negara gitu. Mungkin kita GBHI, garis-garis besar haluan Islam, berislam. Atau GBHB gitu. Garis-garis besar berhaluan haluan Islam, berislam atau pedoman Islam. Nah, ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Mana yang perlu diyakini, mana yang tidak. Dan Islam tidak membenarkan
yaitu sifat-sifat keyakinan yang menduakan Allah, yang menyekutukan Allah, mensyirikatkan Allah dan sebagainya. Ketika menyekutukan Allah, musyrik dan sebagainya, itu sampai dikatakan lain asrakta, dikatakan la yahbatanna amaluka, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, amal-amal kalian itu akan gugur. Jadi ketika umat Islam memberikan pengakuan dan ceramah di depan orang-orang yang bukan agamanya gitu, dengan menyanjung-nyanjung mereka, menggembirakan mereka dan sebagainya, itu sama halnya dengan melahirkan kekufuran baru pada diri sendiri gitu. Dan itu pula yang cukup dibanggakan, karena memang bagian dari strategi yang sudah dirancang jauh-jauh sebelumnya, seperti yang pernah tertulis di dalam diktat Arimatia ya, yang berbicara tentang kristenisasi mulai dari Labuan Banten sampai ke arah timur Pulau Jawa itu. Barangkali ini saja dari saya, dan mungkin umat Islam juga perlu membuka kembali buku Transformasi Indonesia yang ditulis oleh Sidang Gembala Gereja. Sebenarnya bahwa kita ini berada di bawah kekuatan politik yang bertujuan membawa kita kepada pola-pola agama lain. Mereka bersaing lewat pola politik dengan isu nasionalisme, tapi ujung-ujungnya kita dibawa murtad keluar agama Islam. Mudah-mudahan umat Islam makin cerdas, makin cerdik, makin awas di dalam menerima berita-berita dari luar sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.